khuruju minal kubur, kebangkitan dan keluarnya manusia dari kuburan-kuburan. Yang kedua, ardul mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, haudun nabi, telaga Nabi SAW. Kemudian yang keempat, syafa'atun Nabi SAW, syafaat Nabi SAW. Kemudian yang kelima, al-ardu amam Allah, pembentangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kemudian ketujuh dan kedelapan, ini terjadi silang pendapat di antara ulama. Mana yang lebih dulu? Hisab, kemudian pembagian catatan atau suhuf, dan juga timbangan. Nanti saya jelaskan. Kemudian setelah itu inqisamun nas, ajwaju, manusia akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amalannya di bumi. Kemudian setelah itu ada qantaratul madzalim, ada qisas di antara manusia. Dan yang terakhir, al-jannatu wan nar, adanya sorga dan neraka. Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita kaum muslimin bahwa manusia pasti dibangkitkan. Dan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan? Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membangkitkan manusia, maka Allah akan turunkan hujan yang sangat deras. Kemudian hujan itu akan membasahi semua tanah di bumi. Tentu bumi bukan bumi yang kita pijak hari ini, tetapi bumi yang sudah dirubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, bumi yang sudah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bulat menjadi terhampar, sehingga tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali hujan akan menembus bumi itu. Dan di dalam bumi itu ada tulang-tulang ekor manusia. Inilah di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dihancurkan pada hari kiamat. Sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, tulang ekornya manusia, ujung tulang ekor tidak akan dihancurkan, karena dari situ kita akan dibangkitkan. Ketika kemudian air hujan yang Allah hujani mengenai tulang-tulang ekor itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh seorang pemanggil untuk menyeru agar manusia dibangkitkan kembali. Maka tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kembali tulang belulangnya, daging-dagingnya, darah-darahnya, kemudian menyatu dengan setiap tulang ekor manusia itu. Maka manusia akan keluar dari kuburannya tanpa ruh. Bayangkan, manusia sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, Allah keluarkan dari isi bumi, diletakkan di permukaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami kosongkan perut bumi dari jasad-jasad manusia dan dilempar ke permukaan bumi. Dan Allah juga mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban bumi ke permukaannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua.
ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di hari ketika Allah menghancurkan alam semesta, bagi ruhnya orang-orang yang beriman Allah letakkan fil illiyin, bagi ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fasik, munafik Allah letakkan di sijin. Maka Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh dilesatkan dari illiyin dan dari sijin saat tiupan sangkakala kedua Israfil, maka ruh itu akan menembus jasad-jasadnya tanpa tertukar satu jasad pun dengan ruhnya, sejak Adam sampai yang terakhir mati. Tiba-tiba manusia terbangun. Dari sini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang kafir. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana mim marqadina, duhai celaka aku, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku. Tapi orang-orang yang beriman mereka tenang, mereka tidak gugup. Mereka mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dan benarlah ucapan para rasul. Maka manusia semua dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Inilah yang pertama, al-ba'thu wal khuruj minal kubur, hari kebangkitan dan keluarnya manusia dari kuburan. Kemudian yang kedua, ardul mahsyar, ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kondisi mereka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ada dua kondisi. Pertama, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allah gambarkan seperti farash yang dibangkitkan. Seperti faras itu artinya larat yang berterbangan ke sana kemari. Dan ayat yang lain menunjukkan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Artinya bahwa manusia ada yang bingung, tidak tahu tujuannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yugni. Ada orang yang lari dari temannya, lari dari orang tua ayah ibunya, lari dari pasangan dan anak-anaknya, karena pada hari itu orang sibuk memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika manusia kemudian dalam posisi tidak tentu arah, bagi orang-orang kafir tentunya, berbeda bagi orang-orang yang beriman, mereka terarah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan keimanannya ditularkan kepada keluarga besarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka di padang mahsyar bersama keluarganya. Mereka tidak akan lari dari keluarganya. Itulah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah penyeru dari arah yang sudah ditentukan, agar manusia yang lari ke sana kemari berkumpul di satu titik. Itulah yang disebut dengan ardul mahsyar yang kedua, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di situ. Maka dari mana-mana manusia, dari ujung barat, timur, selatan, dan dari mana-mana yang lari ke sana kemari, akhirnya berkumpul di satu titik yang disebut dengan bumi mahsyar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, disinilah manusia akan mengalami kesulitan hidup. Bagaimana tidak, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, tidak ada makanan, tidak ada minuman, keringat bercucuran. Ada yang tenggelam seluruh badannya dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya satu dada, satu pusar, satu lutut, sesuai dengan amalannya di dunia. Akan tetapi yang tersengat matahari itu hanya orang-orang kafir.
Orang-orang yang beriman tidak akan tersengat matahari, karena ada naungan yang menaungi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa orang-orang yang beriman itu fi dilalin wa uyun, mereka akan ada payung yang akan menahan sinar matahari langsung ke atas kepala mereka. Mereka dinaungi. Itulah orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan kepanasan, tidak seperti kepanasan orang-orang kafir, sehingga cucuran keringatnya sampai menenggelamkan mereka, sehingga kalau seandainya kapal dijalankan di atas keringatnya, maka kapal itu bisa berlalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat manusia kehausan karena mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ibaratnya kita tertidur lama, kemudian kita dibangunkan, tentu yang pertama kali kita akan cari air, karena kita haus. Coba saja Anda tidur 3 hari 4 hari kemudian terbangun, pasti yang ditanya air. Maka peristiwa yang ketiga adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi. Dan setiap Nabi diberikan telaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan telaga. Panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Gelas ciduknya sejumlah bintang yang ada di langit. Air telaga Rasul warnanya putih, lebih putih dibandingkan susu. Rasanya lebih manis dibandingkan madu. Orang yang minum dari telaga itu, kata Nabi SAW, man syariba minhu falam yadma abada. Orang yang minum dari telaga itu tidak mungkin haus selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mulailah setiap umat mencari nabinya, dan Nabi SAW sudah menunggu di telaganya. Maka satu persatu umat Rasul dan umat-umat yang lain meminum dari telaga yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada setiap nabi, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama meminum telaga Rasul adalah Ahlul Yaman dari kalangan Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul dengan Muhajirin, kemudian disusul dengan orang-orang mulia setelahnya. Tetapi tiba-tiba ada umat Rasul yang hendak mendekati telaga itu, tiba-tiba diusir, dihalau para malaikat. Sehingga kemudian Nabi SAW, karena dia seorang Nabi yang memiliki kasihan dengan umatnya, berteriak-teriak dan mengatakan, ummati ummati ya Rabb, itu umatku, biarkan mereka minum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu sepeninggal. Mereka sudah keluar dari sunnahmu, mereka sudah keluar dari petunjukmu. Biarkan mereka tidak minum dari telagamu. Maka orang-orang yang tidak minum, mereka akan mengalami kehausan yang luar biasa, tetapi mereka tidak bisa diwafatkan. Mereka akan tersiksa seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian umat-umat meminum dari air telaga setiap para nabinya, ada yang minum dan ada yang dihalau, maka disinilah kemudian manusia akan masuk pada proses yang keempat yang disebut dengan syafa'atun Nabi. Syafaat Nabi. Manusia di padang mahsyar bukan sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan khamsina alfasanah, 50.000 tahun mereka berdiri, tidak duduk, tidak berbaring. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, mereka berdiri menghadap Rabbul Alamin. Mereka kelelahan, keletihan, mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada penduduk yang ada di padang mahsyar untuk datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Berangkatlah manusia ini yang segitu banyaknya menuju bapak mereka, bapak kita semua, Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, bukankah engkau bapak bagi kami? Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi, mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Tapi Adam alaihi salatu wassalam i'tidar, memberikan uzur.
dan mengatakan, nafsi nafsi idhabu ilan Nuh. Aku tidak sanggup, pergi kalian, cobalah kalian temui Nabi, Rasul dan ulul azmi yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Berangkatlah mereka ke Nuh. Rupanya jawaban Nuh sama dengan jawaban Adam. Tidak sanggup memberikan syafaat. Nuh alaihi salatu wassalam justru mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Berangkatlah kepada Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, ulul azmi yang kedua dari kalangan para nabi dan rasul. Berangkatlah mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi Ibrahim pun punya alasan, tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah berdusta 3 kali dusta. Sehingga Ibrahim tidak meminta udzur, kemudian mengarahkan manusia, datanglah kalian kepada ulul azmi yang ketiga. Siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Musa pun memberikan udzur, tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah membunuh orang, dan Musa mengarahkan kepada ulul azmi yang keempat, Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Isa pun tidak sanggup berikan syafaat, tapi tidak menyebutkan udzurnya. Tapi Isa mengarahkan kepada ulul azmi yang terakhir, Rasul kita, Sayyidun awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah semua manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, anta khatamul anbiya'i wal mursalin. Bukankah engkau penutup para nabi dan rasul? Ishfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Matahari didekatkan, keringat bercucuran, tidak ada makanan dan minuman. Mintalah keputusan kepada Rabbmu, minta syafaat kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, analah, kan ku coba. Maka Nabi SAW diarahkan oleh Allah untuk sujud di bawah arasy-Nya dengan sujud yang panjang dan lama. Sampai akhirnya Allah mendatangi Rasul SAW dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicara kau didengar, minta kau diberi, minta syafaatlah kau diberikan syafaat. Maka Nabi SAW akhirnya memberikan syafaatul uzmah bagi semua manusia, semua umat, baik umat Rasul atau umat sebelumnya. Dan itulah syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Baru setelah pemberian syafaat, tentu syafaat itu ada 2 syarat. Al-idhn war ridha, izin dari Allah, dan orang yang akan diberikan syafaat dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari itu adalah orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaat, kata Rasul, adalah orang yang istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Tauhid, akidah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu al-ardu amam Allah, penampakan amal kita di hadapan Allah. Liyurau a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Liyurau a'malahum, Allah akan memperlihatkan amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil satu persatu manusia dan akan mengajak bicara dengan mereka. Anda jangan bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara satu persatu. Sementara manusia yang dibangkitkan sejak zaman Adam sampai yang terakhir itu jumlahnya entah berantah berapa. Yang jelas, innallaha ala kulli syai'in qadir, la tas'al amman yaf'al wahum, la tas'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Jangan kau tanya perbuatan Allah, Allah yang bertanya perbuatan kalian. Allah mampu mengajak bicara satu persatu. Tetapi ada juga orang-orang yang ketika dibangkitkan tidak dilihat Allah, tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disiapkan adab yang pedih, naudzubillah.
Karena memang kondisi orang-orang yang dibangkitkan itu berbagai macam. Di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan, ada yang dibangkitkan itu ketika dibangkitkan badannya sebesar semut. Di tengah-tengah manusia yang sangat besar sehingga dia harus terseok-seok menghindari kaki yang akan menginjaknya. Siapa mereka? Al-mutakabbirun, orang yang sombong. Di dunia merasa besar, di akhirat Allah kecilkan. Ada orang-orang yang kemudian berjalan terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Bagaimana caranya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang dibangkitkan buta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku buta sementara di dunia aku melihat? Orang buta, bayangkan, kesana kemari, macam mana dia akan melangkah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam orang dibangkitkan itu tentunya disesuaikan dengan amalannya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu mengajak dialog, disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalannya, dan hamba ini akan mengakuinya. Kalau dia kemudian tidak mengakuinya, akan datangkan saksi-saksi pada hari kiamat sehingga dia tidak bisa mengelak dari amalannya. Dan saksi-saksi itu begitu banyak. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut terkunci, tangan bicara, kemudian kaki menjadi saksi. Bahkan kulit-kulit ini akan bersaksi kepada badannya, sehingga kemudian badan protes kepada kulit dan mengatakan, lima syahidtum alaina, hei kulit, kenapa kau jadi saksi untuk badanmu sendiri? Kata kulit, antakanallah, Allah yang buat aku bicara. Bukan hanya badan kita, bahkan bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan bersaksi, menceritakan kabar-kabar para penghuni di atasnya. Langit akan jadi saksi, lautan akan jadi saksi, para malaikat akan jadi saksi, dan sebesar-besar saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mengelak ketika kemudian amal kita ditampakkan di hadapan kita? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang luar biasa untuk mencocokkan amalan yang ditampakkan dengan apa yang dilakukannya supaya tidak diingkari. Kita di dunia ini, satu minggu kemarin kita ngomong apa, kita berbuat apa, kita terkadang lupa baru satu minggu saja. Tetapi di akhirat tidak akan lupa. Allah kembalikan hafalnya sejak hukum taklif dia balik sampai dia mati, sehingga ketika dia melihat amalannya, ya memang benar itu amalan dia. Karena di situ akan ada yang kemudian berdusta di hadapan Allah. Seperti Nabi SAW mengatakan, ada 3 orang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini awal man tusyu'ira bihin nar. Orang yang pertama disentuh api neraka. Pertama, seorang yang berjihad dan mati syahid. Ditampakkan amalan di dunianya, bagaimana Allah berikan nikmat kepada dia, dan dia pun perang di jalan Allah sehingga mati syahid. Kemudian Allah mengatakan, fima amilta fiha, apa yang sudah kau amalkan di bumi? Maka dia mengatakan, ustushhidu fika, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu berperang mati syahid, kamu hanya supaya orang-orang mengatakan kau ini pahlawan saja. Maka Allah perintahkan malaikat, masukkan orang ini ke neraka. Kemudian didatangkan orang-orang yang pakar Quran. Selama di dunia dia mengajar Quran, diundang ke sana kemari untuk mengaji Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian dia meninggal, Allah pun panggil orang ini, kemudian ditampakkan amalan di dunianya. Kemudian dia pun mengenali dan mengakuinya, dan Allah mengatakan, fima amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan di dunia? Dia pun mengatakan, ya Rabb, aku membaca Quran karenamu, aku diundang membaca Quran di sini dan di situ karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu, kau membaca Quran supaya orang mengatakan kau seorang qari. Kemudian datangkan ahli sedekah. Ahli sedekah didatangkan.
Kemudian dia mengatakan ketika diperlihatkan amalannya, dia menyumbang masjid, menyumbang madrasah, fuqara wal masakin, anak yatim, orang yang berhajat dan membutuhkan. Tidak ada tempat yang perlu disedekahkan, disedekahkan. Dan dia mengenali dan mengakuinya. Kemudian dia mengatakan, Allah berfirman, fima amilta fiha, apa yang kau amalkan? Dia mengatakan, tasaddaqtu fika, aku bersedekah karenamu ya Rabb. Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kau bersedekah supaya orang-orang menganggap kau ini dermawan. Artinya bahwa ada orang-orang yang berdusta di hadapan Allah. Tapi bagaimana Allah kemudian disamakan dengan makhluk? Anda bisa berdusta di hadapan makhluk di bumi, tapi tidak mungkin Anda berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhfa alaihim khafiyah. Allah tidak mungkin terhalangi apapun yang menghalangi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu terjadi al-hisab alal a'mal, hisab terhadap amal manusia. Kemudian qiraatul kitab, kita disuruh membaca kitab, catatan, dan mengambilnya. Sehingga ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan di belakang punggungnya, termasuk kemudian mizan, timbangan. Saya katakan tadi terjadi silang pendapat. Sebelum saya jelaskan, terjadi silang pendapat di antara tiga perkara ini. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tiga perkara ini, mana yang lebih dahulu, hisab ataukah timbangan, ataukah pembagian suhuf catatan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang pertama timbangan dulu, kemudian yang kedua pembagian suhuf catatan, kemudian yang ketiga baru terjadi hisab. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana nukilkan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, bahwa yang pertama adalah hisab dulu, yang kedua baru timbangan, yang ketiga baru pengambilan suhuf catatan. Kemudian pendapat yang ketiga ini Imam Safarini mengatakan bahwa yang pertama pembagian suhuf dulu, baru kemudian hisab, baru kemudian timbangan. Wallahu a'lam. Saya cenderung kepada pendapat yang keempat. Dan ini pendapat Al-Imam Al-Baihaqi yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahumullahul jami', mengatakan bahwa yang pertama hisab, setelah hisab baru kemudian suhuf, pengambilan suhuf, kemudian yang terakhir baru mizan, timbangan. Hisab, setelah dihisab kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaburkan suhufnya, disuruh mengambil. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, bahkan dengan tangan kiri di balik punggungnya. Baru setelah itu adanya mizan. Dan ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, di mana hadis ini disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia mendengar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan seorang hamba pada hari kiamat, kemudian dia mengakui dosa-dosanya, sehingga idza ra'a annahu qad halak, ketika dia melihat bahwa dia akan hancur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru halaka al-yawma. Ketika engkau di dunia, aku tutup aibmu, maka pada hari ini aku ampuni dosamu. Jadi ada seorang hamba kemudian dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya soal nikmat yang Allah anugerahkan selama di dunia. Bukankah aku sudah memberi ini dan itu? Iya, betul. Bukankah aku sudah memberi ini dan itu? Iya, betul. Kenapa kau begini dan begitu? Kenapa engkau begini begitu? Terus diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia merasa bahwa dia tidak pantas lagi masuk surga, terlampau banyak keburukan yang dia lakukan, tiba-tiba Allah mengatakan, inni satartuha fid dunya, aibmu sudah kututupi di dunia. Ingat, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita, tidak ada manusia harganya di hadapan manusia yang lain. Manusia dihormati itu karena Allah tutupi aibnya. Kalau aib kita dibongkar oleh Allah, satu dunia manusia pasti menghinakan manusia.
maka beruntunglah, bersyukurlah Allah tutup aib kita sehingga banyak orang yang memuliakan kita. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika dia ke pasar, tiba-tiba datang murid-muridnya dari mana-mana hendak menolong Imam Ahmad dan mengatakan, jangan, biar barang ini aku yang bawa. Kalian menghormatiku itu karena Allah menutup aibku. Seandainya Allah buka aibku, kalian letakkan pasir di atas kepalaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa Al-Hafidh Al-Hakami dan juga Al-Imam Baihaqi berdasarkan zahir hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, aku tutupi aibmu di dunia, sekarang ku ampuni dosamu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, thumma yu'ta atau thumma yu'ta kitabu hasanatihi biyamini. Kemudian diberikan padanya catatan kitabnya dengan tangan kanannya. Adapun orang kafir dengan tangan kirinya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'ala zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan sebuah kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Allah dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim. Dari zahir hadis ini maka sangat cocok dengan pendapat Al-Imam Al-Baihaqi yang dikuatkan Al-Hafidh Al-Hakami, bahwa proses antara hisab, mizan dan suhub itu diawali dengan hisab dulu, baru pembagian catatan, baru kemudian terjadi mizan. Bicara tentang hisab, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah mereka tidak dihisab. Seperti ketika Nabi SAW bicara tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi SAW menceritakan siapa mereka. Kata Nabi SAW, alladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta diobati dengan besi panas, orang yang senantiasa tidak tatayur, menganggap sial dan untung itu kepada selain Allah, dan orang yang menambatkan hati bertawakal kepada Allah. Mereka lah sifat-sifat ini kalau terkumpul pada seorang hamba, maka orang ini akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah amara Allahu munadiyan yunadi. Apabila datang hari kiamat, maka Allah panggil penyeru untuk menyeru. Apa seruannya? Seruannya, man kana lahu 'ala Allah ajrun, barang siapa yang punya pahala di sisi Allah, berdirilah kalian. Kemudian berdiri orang-orang yang ketika di dunia suka memaafkan, mudah memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang suka memaafkan, suka mengislah, maka pahalanya akan diberikan kepada Allah. Maka orang yang suka memaafkan dan suka islah, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian orang yang kedua, Nabi SAW menjelaskan, kemudian penyeru akan mengatakan, siapa yang punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyakum, berdirilah. Maka kemudian berdirilah orang yang kedua. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukan ini dan itu. Dalam riwayat, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Maka orang-orang yang mati syahid, mereka punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang mati syahid, masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Kemudian juga penyeru menyerukan lagi, siapa yang punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyakum, berdirilah. Kemudian berdirilah orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat itu, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian orang-orang ini dimasukkan tanpa
hisab dan tanpa adab direct masuk surga. Sebagian para ulama ketika menyebutkan amalan-amalan yang mendatangkan seseorang sehingga ketika dia masuk surga tanpa dihisab dan diadab, di antara amalannya adalah amalan-amalan pertama, orang-orang yang istiqomah. Yang kedua, orang-orang yang punya akhlak yang indah. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Kemudian yang keempat, orang yang ittiba'us sunan, senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kelima, al-qiyam bi'a'malil ukhra, dia berusaha untuk beramal dalam rangka untuk orang lain. Kebaikannya diberikan kepada orang lain, karena orang yang paling manfaatlah anfa'uhum linnas, orang yang manfaat bagi orang lain. Dan begitu seterusnya, termasuk orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, kemudian sungguh-sungguh dalam beramal saleh, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan ini, kata para ulama, salah satu penyebab orang akan dibebaskan dari hisab dan adab. Jadi yang pertama ada hisab, maksudnya ada orang-orang yang tidak dihisab. Yang kedua, orang-orang kafir, mereka dihisab, tetapi bukan dihisab amalannya, karena orang kafir tidak punya amalan, apa yang mau dihisab? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'maluhum karomadin istaddat bihirrih, amal mereka bagaikan debu yang dihempas angin sehingga habis. Lalu apa yang dihisab? Amalan kebaikan yang enggak ada. Ulama mengatakan mereka tetap dihisab, tetapi bukan dihisab amalnya, karena orang-orang kafir, orang musyrik tidak punya amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis lebur semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maksud hisab bagi orang kafir hanyalah hisab takrir, hisab pengakuan kekufuran mereka. Bukankah kau sudah berzina ya? Bukankah kau sudah minum khamar ya? Bukankah kau sudah begini. Semua maksiat disebutkan dan dia mengiyahkan semuanya. Itulah hisabnya bagi orang-orang kafir, hisab takrir, formalitas, karena mereka tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian bagi orang yang beriman, hisabnya dua. Ada hisaban yasira, memang mudah. Ada hisaban asira, hisab yang sulit. Apa bedanya hisab mudah dan hisab sulit? Kalau hisab itu mudah, ini disebut dengan hisabul ardi, di mana seseorang mukmin ketika dihadapkan kepada Allah, dia tidak dituntut menjawab pertanyaan. Dia hanya disuruh mendengarkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala dan dosanya di bumi, dia mendengarkan semuanya. Ya. Dia mengakui, tapi dia tidak dituntut untuk menjawab. Maka ini hisaban yasira, hisabnya mudah. Tapi yang kedua dituntut menjawab. Bukankah aku sudah begini dan begitu? Kemudian dia menjawab. Bukankah aku sudah begini dan begitu? Kemudian dia menjawab. Kalau terjadi dialog ketika hisab, maka Rasul mengatakan, man nukisha fil hisab udzib. Siapa yang terjadi perdebatan antara Allah dan hambanya ketika dihisab, pasti akan diazab orang ini. Itulah hisaban asira, hisab yang sulit sekali. Ya. Dan manusia sekali lagi harus tinggal di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Apakah semua manusia tinggal 50.000 tahun? Tidak. 50.000 tahun itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Orang yang beriman tidak akan lama hisabnya. Nabi SAW hanya menyebutkan hisabnya bagi umat Rasul, dan umat Rasulullah orang yang pertama dihisab. Kata Nabi SAW, nahnul awwalun, nahnul akhirun, al-awwalun. Kita umat yang terakhir, tapi orang yang pertama dihisab. Dan hisabnya umat Islam cepat, ma'ruf, sesuai dengan akal, karena memang usia umat kita tidak panjang, hanya sekitar 60-70 tahun saja, sehingga tidak banyak yang dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan umat dulu yang panjang-panjang, amalannya juga banyak, maksiatnya juga banyak, sehingga lama pula hisabnya bagi mereka. Tapi hisabnya bagi umat Islam, umat Rasul yang beriman, hanya separuh hari saja. Tapi jangan sangka separuh hari itu sebentar, karena separuh hari akhirat berbeda dengan separuh hari di dunia. Kalau separuh hari di dunia ba'da duhur sampai terbenam matahari, separuh hari. Tapi satu hari kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin
mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia lamanya sama dengan 1000 tahun. Artinya separuh hari itu 500 tahun. Makanya ada hadis yang mengatakan orang-orang fakir yang beriman akan masuk dulu ke sorga, sementara orang kaya akan masuk sorga belakangan setelah setengah hari dari orang-orang fakir yang beriman. Karena ya orang kaya banyak hisabnya. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana kau dapati harta itu, kemana kau belanjakan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah proses hisab, baru tatayyurus suhuf, di mana suhuf diterbangkan. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika dia mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan periksa yang mudah oleh Allah Azza wa Jalla. Hisab yang mudah. Tapi fa'amman utiya wara'a dhahri, dalam ayat yang lain utiya bishimali, barang siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kiri atau di belakang punggungnya, celakalah dua kelompok ini. Adapun orang-orang yang telah mendapatkan catatannya dan Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosa-dosanya, dengan bangganya dia mengambil catatan itu dengan tangan kanannya, kemudian dia tegak di hadapan manusia, kemudian dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah, ha umqra'u kitabiyah, lihatlah catatanku ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Dengan bangganya dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Kenapa demikian? Karena dia mengatakan inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Karena sewaktu aku hidup di bumi, di dunia, aku yakin bahwa kejadian ini pasti berlaku. Makanya aku bersungguh-sungguh untuk kejadian hari ini dengan beramal saleh, dengan salat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, zikir. Aku sungguh-sungguh karena aku tahu akan terjadi hal ini. Maka bangga dia mengambil kitabnya, kemudian dia mengatakan ha umqra'u kitabnya, baca catatanku. Senang dia. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, fa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fasaufa yad'u thubura, maka dia akan mencela dirinya. Bagaimana bentuk celaannya? Lihat surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluh thummal jahima sallu thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluku. Dia katakan ketika mengambil catatannya dengan tangan kirinya, dia mengatakan apa? Duhai kiranya aku tidak mengambil catatan itu. Duhai kiranya aku tidak tahu hisab yang akan menimpaku. Duhai kiranya aku mati dan tidak dibangkitkan kembali. Apalah gunanya harta yang ditumpukan, tidak ada manfaatnya hari ini. Apalah gunanya jabatan kepemimpinan, tidak ada faedahnya hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan khuduhu, tangkap dia, fagullu, rantai dia, thummal jahima, selalu masukkan ia ke dalam jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang mengambil catatan dari punggungnya, dan mereka adalah orang-orang munafik, ghayatul kufri, sekufur-kufurnya orang kufur itu munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan satu neraka bagi mereka, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan diletakkan di intip neraka yang paling dasar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemudian mereka mengambil catatan-catatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Orangnya. Yang kedua, amalannya. Yang ketiga, catatannya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia diberikan kehidupan indah di surga. Siapa yang ringan amalan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu terjadilah inqisamun nas. Manusia akan digolongkan bersama golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhsyurul ladzina zalamu wa ajwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah manusia-manusia yang zalim itu beserta teman-teman sejawat mereka dan apa yang dahulu telah mereka sembah selain daripada Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka kemana jalan neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan proses hisab, kemudian pembagian catatan, kemudian terjadi timbangan, kemudian sudah diketahui mana yang mengambil catatan dengan tangan kanan ataukah tangan kirinya, mana timbangan yang berat kebaikannya ataukah keburukannya, maka manusia akan digolongkan bersama sesembahan mereka. Bagi nyembah batu dikumpulkan dengan batunya, bagi nyembah pohon dikumpulkan dengan pohonnya, bagi nyembah iblis dikumpulkan dengan iblisnya, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan fahduhum ila siratil jahim. Kasih tahu alamat ke neraka, kasih tahu orang-orang ini ke alamat ke neraka. Maka Allah katakan wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Maka Allah akan kiring orang-orang kafir untuk dimasukkan ke neraka jahannam. Ta'udzubillah. Ketika orang-orang kafir sudah masuk neraka, ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang sebelumnya tentu terjadi kisos dulu. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, di sini akan terjadi kisos. Kisos antara orang yang beriman dengan orang kafir. Boleh jadi ada orang beriman menipu orang kafir, atau sebaliknya orang kafir menipu orang yang beriman. Kisos bagi orang kafir yang menipu orang beriman untuk memberatkan siksa dia di akhirat. Kisos bagi orang yang beriman yang mendolimi orang kafir mengurangi pahalanya, sehingga boleh jadi dia tidak selamat atau selamat kalau masih sisa pahalanya. Dan itu terjadi sebelum mereka menyeberang titian siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, bagaimana bentuk kisasnya? Kalau seandainya dia membunuh manusia, maka yang dibunuh akan datang kepada Allah, tangan kirinya membawa kepalanya, tangan kanannya menyeret orang yang membunuhnya, kemudian dia akan mengatakan, ya Rabb sal hadza lima qatalan. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Bayi-bayi yang dibuang, bayi-bayi haram dari hasil perzinahan, yang dibuang di tong-tong sampah, disolokan, di kardus sehingga tidak tertolong kemudian mati, maka Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi itu tidak berkepala, kepalanya dipegang tangan kirinya, tangan kanannya menyeret orang tuanya dan mengatakan ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya ibuku kenapa dia membunuhku, kenapa dia sampai tega membunuhku. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan bicara atas dosa apakah aku bunuh, katanya. Ya, terjadi kisah di sini. Ya. Baru setelah itu manusia digolongkan menjadi 3 kelompok: mukmin, kafir, munafik. Yang kafir direct masuk neraka, tidak sempat meniti titian siratal mustaqim. Sehingga manusia cuma 2 kelompok saja, mukmin dan munafik. Disitulah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan cahaya kepada setiap orang-orang yang beriman. Cahaya ini disesuaikan dengan amalannya. Ada yang besar, ada yang setengah besar, ada yang kecil, ada yang redup gitu ya. Dan ini modal kita untuk meniti titian siratal mustaqim. Maka ada yang melesat seperti kilat, ada yang melesat seperti kuda balap, ada yang melesat seperti orang menunggang unta, ada yang melesat seperti orang pelari, ada yang kemudian harus jatuh kemudian bangkit, ada yang terkena kalalib. Kalalib adalah
rantai yang berduri yang menghantam ke sana kemari. Terkadang terhantam harus masuk ke jahanam, terkadang dia selamat tetapi sudah habis badannya, tetapi semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang munafik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushra lakumul yaum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan, di samping kanan mereka. Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Apa itu? Kalian berhak mendapatkan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan orang-orang yang agung. Orang yang beriman akan selamat meniti titian siratal mustaqim. Tapi lihat bagaimana orang munafik. Allah gambarkan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Tetapi orang-orang yang beriman mengatakan, kembalilah kalian ke belakang kalian. Carilah cahaya sendiri untuk kalian. Lalu di antara mereka dipasangkan dinding pemisah yang berpintu di sebelah dalamnya adalah rahmat dan di luarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik hendak menipu ketika berjalan di titian siratal mustaqim. Ya, mereka bisa menipu Allah dan orang yang beriman ketika di dunia, tapi di akhirat mereka tidak bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah manusia meniti titian siratal mustaqim, sampailah mereka di kontorah. Rupanya di sini ada kisos lagi, tetapi kisos di antara orang-orang yang beriman. Inilah yang disabdakan Nabi SAW tentang hadis muflis. Tahukah kamu siapa yang bangkrut, kata Rasul? Sahabat mengatakan, orang yang gulung tikar usahanya, orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, itulah bangkrut. Kata Rasul, bukan itu. Tetapi orang yang bangkrut, man ata yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa hajjin wa ibadatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah dan banyak pahala ibadah. Tapi di satu sisi dia mendolimi si fulan, mencaci maki si fulan, membunuh si fulan, mengini si fulan, mengitu si fulan. Maka terjadilah qisas untuk mendapatkan keadilan. Dulu kamu mendolimi saya, ya, mana pahalamu? Maka kemudian orang yang mendolimi akan diambil pahalanya oleh orang yang didolimi. Ketika dia banyak mendolimi orang sehingga pahalanya habis dibagi-bagikan kepada orang tersebut, habis, dia tidak punya pahala lagi. Sementara orang yang didolimi masih banyak. Maka orang-orang ini akan mengatakan, mana pahalamu? Dia mengatakan, pahalaku sudah habis, terlampau banyak orang yang kudolimi. Kalau kau tidak punya pahala sebagai barter, aku punya dosa. Ambillah dosaku untukmu. Inilah bangkrut. Bahasa kita kalau pedagang itu sudah hilang modalnya, banyak hutangnya, sudah hilang pahalanya, nanggung dosa orang, itulah orang bangkrut. Maka ketika orang ini kemudian bangkrut, yang harusnya satu jengkal lagi dia masuk surga, tiba-tiba tidak bisa masuk surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada seseorang antara dia dengan surga tinggal satu hasta, tinggal melangkah saja. Tapi Allah takdirkan dia beramal dengan amalan penduduk neraka, Allah catat pula menjadi penduduk neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa terjadi qisas di depan surga, di depan pintu surga, kontor, supaya ketika orang yang masuk ke dalam surga itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut di dada-dada para penghuni surga itu kedengkian, karena sudah puas dengan keadilan.
Di dunia, walaupun mengikuti syariat Islam, belum tentu ada rasa keadilan. Apalagi tidak mengikuti syariat Islam. Contoh, seseorang membunuh, kemudian keluarga korban minta dikisos dibunuh. Apakah keluarga korban puas? Tidak. Banyak yang tidak puas walaupun sama-sama dibunuh. Karena terkadang ya wajar saja dia yang membunuh preman, tapi yang dibunuh keluarga saya ini orang yang menopang kehidupan keluarga. Tanpa dia siapa yang memberi makan kami? Walaupun sudah sama-sama dibunuh kisos nih, keadilan belum ada ya. Itu yang ikut syariat Islam kan, secara hati itu kayaknya kurang puas. Tetapi di akhirat diulang lagi kisos itu ya. Di dunia sudah kisos, diulang lagi. Supaya apa? Supaya hati-hati kedengkian, kebencian, dendam itu hilang semuanya, sehingga masuk surga betul-betul menjadi satu hati. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada emosi. Karena di surga itu semua salam, semua salam, semua selamat. Selamat lisannya, selamat hatinya, selamat perbuatannya, semua selamat. Makanya disebut Darussalam ya, Darussalam. Fisik manusia selamat, tidak kencing, tidak berak, tidak meludah, tidak ada dahak, tidak bau. Perempuannya tidak haid, tidak ada nifas. Mereka makan, minum, dikeluarkan dengan keringatnya. Semua selamat. Selamat fisiknya, selamat akhlaknya, selamat lisannya, selamat matanya, selamat. Semua selamat. Itulah surga. Dari sini menunjukkan bahwa inilah di antara tartib peristiwa-peristiwa yang akan berlaku setelah kematian. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semuanya. InsyaAllah beberapa menit ke depan barangkali ada yang ingin bertanya ya, di antara kaum muslimin. Silahkan kalau ingin bertanya, maka kami berikan kesempatan. Wallahu a'lam. Penjelasannya Ustaz. Ada pertanyaan dari akun YouTube Fadli Hadi, saudara Fadli Hadi. Bismillah, mau bertanya Ustadz, antara setan dan malaikat, setan sering menggoda manusia dan malaikat menjaga dan menyuruh ke hal yang baik. Yang mau ditanyakan, apakah antara setan atau jin dan malaikat bisa salah melihat atau berhadapan? Karena sebagaimana dikatakan, setan atau jin dia selalu ada di hadapan manusia untuk menggoda, apalagi saat ibadah. Saat dia menggoda, apakah malaikat itu menyaksikan Ustadz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah. Bagi kita jin itu gaib, dan bagi jin malaikat itu gaib. Itu harus dipahami. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Jin tidak bisa melihat malaikat, tapi malaikat bisa melihat jin. Malaikat bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat malaikat. Artinya jin dan malaikat itu bagi manusia gaib. Dan harus beriman keberadaan malaikat dan jin. Begitu juga jin kepada malaikat itu gaib. Mereka tidak bisa melihat malaikat. Logika kalau seandainya jin bisa melihat malaikat, datang malaikat maut, kejar-kejaran kan begitu, secara bodohnya lah begitu ya. Makanya gaib bagi mereka. Adapun ketika jin kemudian menyesatkan Bani Adam, malaikat tahu malaikat. Tapi bisa apa malaikat? Malaikat itu kan memang diberikan tugas sesuai tugas. Dia tidak mungkin menjauh daripada tugas Allah ataupun melebihi daripada wewenang dia dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menugaskan kepada manusia, kepada malaikat untuk membisikkan kebaikan, itu saja tugasnya. Suruh ngaji, suruh sholat, suruh sedekah, suruh haji, suruh puasa, suruh baca Quran, suruh zikir. Sebelahnya jin Qarin pula mengatakan suruh zina, suruh khamar, suruh ini, suruh ghibah, suruh macam-macam gitu ya. Tinggal berperang antara bisikan malaikat dan bisikan jin. Itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Adapun syaitan itu sifat. Bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Syayatinal insi wal jin. Allah mengatakan ada setan jin, ada setan manusia.
Jin jahat disebut setan, manusia jahat pun disebut setan. Kadang-kadang manusia nggak jahat aja dibilang setan, setan kau katanya, padahal orang baik gitu. Ya kan? Maksud definisi kalimat setan itu sifat yang melekat pada manusia yang buruk akhlaknya. Nah, itu setan dari kalangan manusia. Ya. Yang jelek, yang buruk dari kalangan jin itulah setan dari kalangan jin. Jadi setan itu sifat. Makhluk yang berakal cuma 3, malaikat, jin dan manusia saja. Nggak ada lagi keempatnya makhluk yang berakal itu. Karena selebihnya binatang tidak berakal, tumbuh-tumbuhan tidak berakal. Ya. Binatang-binatang, ikan-ikan nggak berakal. Yang berakal cuma 3. Nggak ada yang keempatnya. Nah, kalau setan dimasukkan nanti ada keempatnya namanya. Ya, malaikat, jin dan manusia. Jadi itu yang harus dipahami. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan atas penjelasannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari akun Facebook Uswatun Hasanah. Bismillah, afwan Ustadz, ingin bertanya di luar tema. Adakah riwayat yang menjelaskan seperti apa Abu Salamah dan seperti apa akhlak beliau sehingga Ummu Salamah sangat mencintainya? Jazakallah khairan. Alhamdulillah, keluarga Abu Salamah ini adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Abu Salamah itu termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Termasuk masuk dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal lagi mula-mula. Siapa? Muhajirin dan ansar. Lah, di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu kalangan muhajirin adalah Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Dan dua-duanya mengikuti hijrah 2 kali. Pertama ke Ethiopia Habasyah dan yang kedua ke Madinah. Dan akhlak Abu Salamah luar biasa. Nabi SAW selalu memuji Abu Salamah. Adapun tentang detailnya, kenapa kemudian Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah, wallahu alam. Ya, dalam sejarah tidak banyak dikisahkan. Tapi yang jelas bahwa Ummu Salamah tidak mungkin mencintai sebesar cintanya kepada Abu Salamah kalau Abu Salamah bukan orang baik. Baik secara agama, baik secara akhlak, baik semuanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian untuk keluarga kalian. Khairukum, sebaik-baik kalianlah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya orang yang paling baik kepada keluarga saya. Tentu Abu Salamah bagi Ummu Salamah terbaik. Tapi sayang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Abu Salamah meninggal dunia. Banyak laki-laki datang kepada Ummu Salamah dan mengatakan, aku pinang dirimu. Tapi Ummu Salamah mengatakan, demi Allah tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai daripada Abu Salamah. Semua ditolak. Nabi SAW ketika kematian Abu Salamah datang kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, bacalah doa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Kemudian Rasul mengatakan, tambah lagi, wakhluf li khairan min ahli, dan gantikan Abu Salamah dengan laki-laki terbaik. Kalimat kedua Ummu Salamah tidak mau. Kalimat pertama dia mau. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Sampai di sini saja. Adapun harus menggantikan Abu Salamah, saya tidak mau wahai Rasul. Kata Rasul, ngomong saja, doa saja. Akhirnya Ummu Salamah pun berdoa. Rupanya orang yang terbaik setelah Abu Salamah maksudnya Rasul sendiri. Rasul datang kepada Ummu Salamah dan meminangnya, dan dia satu di antara Ummul Mukminin, dan dia satu-satunya istri Rasul yang berakal. Dia tidak pencemburu. Lain dengan istri-istri Nabi yang lain, pencemburu, irian, tidak. Ummu Salamah tidak. Ummu Salamah betul-betul wanita yang bijak. Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika itu Ummu Salamah yang dibawa Nabi. Kita tahu bahwa umrah pertama itu Rasul itu umrah 4 kali. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadha, umrah Ji'rana, kemudian yang terakhir umrah ketika Hajjatul Wada. Umrah pertama Hudaybiyah enggak jadi. Kenapa? Dihadang orang-orang musyrik. Sehingga akhirnya mau perang, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian karena mereka sudah pakai kain ihram, tidak mungkin melepas. Karena tidak boleh melepas ihram kecuali selesai umrah. Kalau ingin membatalkan, sehingga harus menyembelih sembelihan hadyunya dan mencukur rambutnya. Rasul merintahkan sahabat mencukur rambut, tidak ada yang mau. Mereka tetap ingin umrah.
Ya, maka Nabi SAW marah, ceritalah kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, enggak usah larang mereka mencukur rambut. Lebih baik kau panggil tukang cukur, kau cukur rambutmu di hadapan sahabat. Nanti mereka akan ikut tuh. Akhirnya Rasul memerintahkan tukang cukur mencukur dirinya, disaksikan para sahabatnya. Ketika Rasul mencukur rambut, hampir mau perang untuk mendapatkan rambutnya Nabi. Setelah itu semua sahabat dicukur gundul, disembelih hadiunya. Akhirnya mereka kembali dibolehkan untuk tidak menggunakan ihram lagi, pakaian biasa, dan pulang ke Madinah. Ya. Kemudian ketika istri Nabi cemburu kepada Rasul, gara-gara Nabi kalau di rumah Aisyah selalu datang hadiah, sementara ketika Rasul di rumah istri yang lain tidak ada hadiah. Yang diutus siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah diutus, tolonglah Ummu Salamah ngomong sama suami kita Nabi ini, bilanglah sama sahabat, jangan pula kalau sahabat ngasih hadiah ketika dia di rumah Aisyah, di rumah kami pula tak ada hadiah katanya. Gitu ya. Tapi Ummu Salamah menanyakan, Rasul diam, tidak jawab. Tapi dia, bagaimana Ummu Salamah itu kedudukan di antara istri-istri Nabi itu luar biasa. Ya tentunya seorang istri baik pun karena didikan seorang Abu Salamah yang meninggal. Ya suaminya terbaik ataupun detailnya wallahu alam, saya harus baca lagi biografinya, wallahu alam. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya dari Abdullah. Bismillah, Ustadz, apakah benar hadis berikut yang menjelaskan bagi hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit dan wajahnya putih, membawa kafan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, alhamdulillah betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tawafathum rusuluna wa hum la yufarritu. Maka akan diutus kepada mereka rasul-rasul kematian, rusulul maut, rasul kematian. Ada yang mengatakan rusul ini kan jama', berarti bukan satu malaikat yang turun. Karena tawafathum rusuluna, rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami. Artinya yang turun kepada orang yang sedang sakaratul maut bukan satu malaikat. Dan Allah menggunakan jama' dalam Quran. Sehingga ada sebagian ulama mentafsirkan bahwa yang datang itu 4 malaikat, 1 malakul maut dan 3 rusulul maut. Malaikat maut ma'ruf pencabut nyawa, tapi rusulul maut, rasul-rasul kematian ini, mereka lah yang membawa kain kafan dari sorga, membawa minyak wangi dari sorga, dan membisikkan di telinga orang yang hendak meninggal kalau dia seorang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, keluar ya kan? Bahkan dalam ayat yang Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Ya. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah pada kalimat itu, maka saat kematiannya turun malaikat membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan surga kepadamu. Ya, jadi tugas-tugas malaikat ini membawa kain kafan. Kalau dia orang yang beriman tentu diambil dari surga. Kalau dia orang kafir tentu kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa. Baru setelah dikafani oleh para malaikat, ruh diangkat ke langit. Kalau dia orang yang beriman, semua pintu langit dibuka. Kemudian Allah akan berfirman kepada ruh ini, kembalikan kepada ruh, angkat catatan amalnya, letakkan di iliyin. Tapi kalau ruhnya orang kafir, Allah firmankan dalam Al-Quran, la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit kepada ruhnya orang kafir itu. Bahkan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Mustahil unta masuk ke liang jarum. Artinya bahwa hadis itu sahih, betul, dan kita harus imani ya, dan ingat bahwa detik-detik sakaratul maut Allah mengatakan fakashafna anhul ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Allah tampakkan, Allah singkap tabir kegaiban, sehingga terkadang kita diperlihatkan malakul maut, kita diperlihatkan catatan-catatan kita selama hidup, sehingga terkadang kita melihat banyak ekspresi orang yang meninggal itu. Ada yang senyum karena bahagia melihat catatannya, ada yang ketika meninggal membaca la ilaha illallah man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah, ada yang sedang membaca Quran,
ada yang sedang beribadah, ada yang sedang sholat dia meninggal. Macam-macam orang meninggal itu. Ya, karena memang saat detik kematian itu Allah singkap sedikit tabir gaibnya, diperlihatkan malakul maut dan catatannya walaupun sebentar. Ya, makanya kalau catatannya semua buruk, lihat ada orang yang berontak-berontak tidak mau mati, tapi tetap mati juga. Ada orang yang disiksa luar biasa saat kematiannya. La haula wala quwata illa billah. Intinya bahwa hadis itu sahih. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz, di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila suami tak mencari nafkah dan ia punya hutang pada orang tuanya, apakah istri wajib melunasinya karena ibu suami menyerapai kami dengan doa yang buruk? Dan apakah sumpah itu akan diterima oleh kami Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu tugas suami membayar. Ya, membayar hutang itu tugas suami. Yang bekerja itu suami di rumah tangga. Masa istri sudah bayar, akal suami di mana? Kan gitu. Jadi tetap itu hak suami. Kecuali kalau istrinya baik. Memang istrinya itu ingin menolong suaminya. Itu kesepakatan. Berarti istri dapat 2 pahala, membantu suami, sedekah kepada suami. Kalau suami punya hutang, pokoknya suami punya hutang, hutang untuk kepentingan dia maksudnya atau keluarganya. Kan istri kan nggak ada kaitannya. Dia berbuat baik kepada keluarga suami itu karena suami. Istri berbuat baik kepada orang tua karena kita. Kalau kita bukan suaminya, tentu siapalah hubungan orang tua kita dengan dia, nggak ada apa-apanya kan gitu. Ya, jadi kalau umpamanya kita hutang, kemudian kita kirim kepada orang tua kita bukan orang tua istri, tiba-tiba istri suruh bayari hutangnya, kan gak masuk di akal tuh. Ya. Karena kan kepada orang tua dia, bukan kepada orang tua si istrinya kan itu ya. Atau bukan hutang itu untuk kepentingan bersama, makan karena gak bisa makan, ya kan? Itu kan kepentingan orang lain, orang tuanya. Ya, jadi tetap yang ngutang yang bayar suaminya, yang ngutang kan itu dia bayar. Kenapa dituntut istrinya yang bayar itu kan? Berarti suaminya nggak tanggung jawab. Kecuali kalau memang istrinya baik, rela gitu, nggak apa-apa bang, saya ikut bantu orang tua gitu, nggak ada masalah kan itu. Ya, tapi kalau main paksa seperti pertanyaan ini kan tidak elok gitu ya. Ini kan seolah suami maksa gitu ya, sampai mengeluarkan kata-kata kotor, ini kan jelek sekali ya. Pertanyaannya, apakah kemudian suami yang mengeluarkan kata-kata kotor itu menjadi sebuah kenyataan gitu ya? Ya, cacian makian itu belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Karena Anda bukan posisi orang yang berbuat zalim. Ya, kecuali orang yang berbuat zalim dicaci maki orang, bisa saja jadi kenyataan itu caci makinya. Karena doa orang yang didolimi antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada perantara. Lah posisi Anda didolimi kan sama suami kan itu. Ya, justru kalau Anda berdoa keburukan, bisa jadi Anda yang akan diterima doanya dibandingkan orang yang berbuat zalim. Ya, jadi nasihati suaminya jangan begitu. Ya, jangan suka mendoa-doakan keburukan dalam keluarga. Wallahu a'lam. Kesempatan kali ini semoga apa yang telah disampaikan tadi tentunya dapat bermanfaat dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.